Pemirsa, sedikitnya 12 warga masih bertahan di lokasi pembongkaran rumah di Waduk Pluit, Jakarta Utara. Mereka bertahan dengan tidur di tenda yang dibuat sendiri. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah bergabung dengan reporter Berita 1, Dina Karina, langsung dari Waduk Pluit, Jakarta Utara. Ya Dina, seperti apa kondisi 12 warga yang memilih bertahan di lokasi bongkaran rumah di Waduk Pluit pagi ini? Ya, Winda dan juga pemirsa, sampai saat ini belasan warga masih bertahan di samping Waduk Pluit yang tengah direvitalisasi oleh pemerintah Jakarta. Dan di belakang saya ini adalah kelambu-kelambu yang digunakan mereka untuk tidur di malam hari. Namun untuk barang-barang yang lain seperti lemari, meja dan sebagainya ini tidak bisa dilindungi oleh tenda. Mereka tidak bisa membuat tenda di sini karena dilarang oleh petugas Satpol PP yang memang di sini masih banyak ada di sekitar Waduk Pluit yang masih juga dilakukan pembenahan-pembenahan, dan lokasi warga yang masih bertahan di sini hanya berjarak puluhan meter dari taman yang baru-baru ini dibangun oleh pemerintah Kota Jakarta, dan ini juga seiring dengan program revitalisasi Waduk Pluit. Dan warga di sini mulai mengeluhkan dengan kondisi mereka kesulitan mendapatkan air bersih dan mereka juga kesulitan untuk mendapatkan fasilitas MCK. Jika mereka ingin mandi ataupun buang air, mereka harus mencari pom bensin ataupun ke mal-mal terdekat yang bisa mereka jangkau untuk menggunakan fasilitas toiletnya. Dan anak-anak di sini juga mulai terserang penyakit seperti penyakit kulit dan juga influenza, dan mereka sudah tidak bersekolah sejak Rabu pagi yang lalu sejak penggusuran dilakukan terhadap lingkungan rumah mereka. Hal itu terjadi karena mereka tidak sempat untuk membereskan barang-barang mereka seperti buku-buku pelajaran ataupun juga baju untuk sekolah, karena mereka mengaku tidak diberikan waktu yang cukup oleh petugas Satpol PP saat itu yang melakukan penggusuran. Mereka tidak sempat membereskan barang-barang mereka sehingga sekarang mereka tidak tahu lagi buku-buku dan baju sekolah itu sudah berada di mana, sehingga mereka tidak bisa untuk sekolah, Winda. Ya Dina, lalu mengapa mereka memilih bertahan di situ? Apakah mereka mempunyai suatu alasan ataupun tuntutan tersendiri? Ya, Winda, warga mengaku masih bertahan di sini karena tidak tahu lagi harus pergi kemana. Mereka mengaku pada Rabu pagi yang lalu saat penggusuran terjadi itu surat peringatan baru datang 3 hari sebelumnya, dan mereka juga tidak diberikan uang ganti rugi dan juga belum mendapatkan jatah untuk menempati rusun Muara Baru, sehingga mereka tidak tahu lagi harus kemana. Meskipun memang ada beberapa warga yang lain yang pindah ataupun mengungsi ke rumah saudaranya, namun bagi yang tidak memiliki saudara di Jakarta ataupun juga keadaan saudaranya yang sama sulitnya dengan mereka, akhirnya mereka memilih untuk bertahan di sini, Winda. Lalu Dina, apakah Anda punya informasi kira-kira sampai kapan mereka akan bertahan di lokasi itu? Ya, mereka mengaku akan tetap bertahan di sini sampai mereka mendapatkan kejelasan akan ditempatkan di rusun yang mana, dan juga mereka mendapatkan uang ganti rugi, meskipun tiap orang juga memiliki permintaan yang berbeda-beda terkait dengan uang ganti rugi ini. Mereka juga menyesalkan adanya miskoordinasi antara petugas di lapangan dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, karena warga mengaku beberapa bulan yang lalu mereka sempat datang ke Balai Kota dan berdialog langsung dengan Jokowi. Dan Jokowi menyatakan tidak akan ada relokasi sebelum rusun siap untuk ditempati warga yang terkena dampak dari relokasi terkait revitalisasi Waduk Pluit ini. Dan mereka menyayangkan janji yang tidak sesuai itu, dan mereka juga menyayangkan sampai saat ini baik Lurah Pluit dan juga Lurah Penjaringan belum meninjau keadaan mereka dan belum memberikan mereka solusi. Dan kemarin pihak dari Komnas HAM ini sudah datang menemui mereka dan berjanji akan menyampaikan aspirasi mereka kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, dan mereka pun sangat mengharapkan berhasilnya pertemuan antara Jokowi dan juga Komnas HAM. Namun mereka lebih mengharapkan sebenarnya Jokowi bisa datang langsung ke sini dan melihat langsung keadaan mereka, sehingga bisa memberikan mereka solusi untuk tempat tinggal yang baru dan juga uang ganti rugi, Winda. Rina melaporkan langsung dari Waduk Pluit, Jakarta Utara.